Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi di channel Teror Kegelapan. Sebelum kita masuk ke cerita utama, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, matikan lampu, kunci rapat pintu, dan jangan menoleh ke belakang. Dan rasakan teror yang datang. Di sebuah gang sempit yang selalu basah dan berbau oli di Surabaya, berdiri sebuah bangunan reot dengan cat mengelupas bertuliskan Bengkel Jaya Motor. Anto, pemiliknya, seorang pria yang usianya belum genap 40 tapi terlihat jauh lebih tua, seringkali hanya bisa menghela napas panjang melihat kondisi bengkelnya. Debu tebal menempel di setiap perkakas, seolah menjadi saksi bisu betapa jarangnya tangan-tangan pelanggan menyentuh mesin-mesin di sana. Suara bising kunci pas dan deruk knalpot yang dulu akrab, kini tergantikan oleh kesunyian yang mencekam. Sesekali diselingi suara tikus yang berlarian di plafon. Tumpukan tagihan listrik, air, dan cicilan ban menggunung di meja kerjanya, seolah mengejek setiap helaan napasnya. Anto tahu betul, persaingan di kota besar seperti Surabaya sangat kejam. Bengkel-bengkel modern dengan fasilitas lengkap dan promosi gencar bermunculan seperti jamur di musim hujan. Sementara bengkelnya hanya mengandalkan pelanggan lama yang jumlahnya kian menyusut. Modal yang cekak membuat Anto tak bisa berbuat banyak. Ia ingin sekali merenovasi bengkelnya, membeli peralatan baru, atau setidaknya memasang spanduk yang lebih menarik, tapi uangnya selalu pas-pasan. Bahkan untuk makan sehari-hari pun kadang harus berhemat. Malam itu, setelah seharian penuh tanpa satupun pelanggan yang datang, Anto duduk di bangku reot di depan bengkelnya. Lampu-lampu kota Surabaya yang gemerlap di kejauhan terlihat begitu kontras dengan kegelapan dan kesunyian di gangnya. Setiap cahaya yang berkedip di gedung-gedung tinggi itu seolah menertawakan kemiskinan dan kegagalannya. Impian masa mudanya untuk menjadi pengusaha sukses, untuk mengangkat derajat keluarganya, kini terasa begitu jauh, bahkan nyaris mustahil digapai. Beban itu menyesakkan dada Anto, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam lingkaran setan keputusasaan. Ia tahu, jika tidak ada keajaiban, atau setidaknya sebuah jalan keluar yang drastis, Bengkel Jaya Motor akan segera menjadi kenangan, dan ia akan kehilangan segalanya. Pikiran itu terus berputar di benaknya, mendorongnya ke ambang batas. Keesokan harinya, Anto mencoba mengusir pikiran-pikiran gelap dari kepalanya. Ia memutuskan untuk sarapan di warung kopi langganannya, sebuah tempat kecil di sudut jalan yang selalu ramai dengan obrolan warga Surabaya. Di sana, di antara aroma kopi dan rokok kretek, telinganya tak sengaja menangkap potongan percakapan dari meja sebelah. Seorang pria bertopi lusuh dengan suara parau bercerita tentang pesugihan instan, sebuah jalan pintas untuk meraih kekayaan dalam sekejap. Awalnya, Anto hanya menganggapnya sebagai iseng-iseng belaka, dongeng konyol yang tak masuk akal. Namun, rasa putus asa yang semalam menggerogotinya perlahan kembali menyeruak. Sebuah bisikan halus, seolah datang dari relung hati terdalamnya, mulai memintanya untuk sekadar mencari tahu. Dengan setengah hati, Anto memberanikan diri mendekati pria itu. Dengan suara pelan, ia menanyakan lebih detail tentang apa yang baru saja didengarnya. Pria itu menatap Anto dengan pandangan menyelidik, lalu menyebut nama Mbah Gondrong, seorang dukun yang konon punya hubungan erat dengan makhluk gaib penunggu hutan kota. Mbah Gondrong tinggal di sebuah perkampungan padat penduduk yang tersembunyi di pinggiran Surabaya, jauh dari keramaian pusat kota. Sejenak Anto ragu, otaknya berteriak untuk menjauh. Namun, bayangan tumpukan tagihan dan wajah kecewa keluarganya muncul di benaknya. Antara takut dan penasaran, Anto akhirnya memutuskan untuk mendatangi Mbah Gondrong. Langit Surabaya sore itu mendadak mendung.
disusul oleh gerimis tipis yang perlahan berubah menjadi hujan deras. Butiran-butiran air membasahi jendela angkot yang ditumpangi Anto, seolah menjadi pertanda buruk bagi langkah nekat yang sebentar lagi akan diambilnya. Perjalanan menuju kediaman Mbah Gondrong terasa seperti memasuki dunia lain. Ganggang sempit semakin gelap, rumah-rumah tampak berjejalan, dan aroma kemenyan mulai tercium samar di udara. Hujan deras yang mengguyur Surabaya sejak sore tadi membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Anto menelan ludah, jantungnya berdegup tak karuan. Ia menemukan sebuah rumah tua yang nyaris tak terlihat di balik rimbunnya pohon Kamboja. Pintu kayu yang lapuk terbuka perlahan, menampakkan sosok Mbah Gondrong, seorang pria tua kurus dengan rambut gimbal panjang yang terurai acak. Matanya tajam, seolah mampu menembus pikiran Anto. Mbah Gondrong mempersilakan Anto masuk ke dalam ruangan yang remang-remang, hanya diterangi oleh sebatang lilin yang menari-nari di atas meja kayu. Aroma tanah basah bercampur melati dan kemenyan menusuk hidung. Anto duduk di tikar lusuh, merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya. Tanpa basa-basi, Anto mengutarakan keinginannya. Suaranya sedikit bergetar. Ia ingin meningkatkan rezeki bengkelnya, apapun caranya. Mbah Gondrong tersenyum tipis. Senyum yang entah mengapa terasa lebih menakutkan daripada amarah. "Nak Anto," suara Mbah Gondrong serak, "kekayaan itu ada harganya. Ada yang meminta, ada yang memberi. Dan yang memberi, pasti menuntut balasan." Mbah Gondrong kemudian menjelaskan tentang Buto Ijo, entitas penjaga alas angker di daerah pinggiran Surabaya yang jarang terjamah manusia. Ia menggambarkan Buto Ijo sebagai makhluk kuat yang bisa memberikan kekayaan berlimpah. Namun ada imbalan yang harus dibayar, tumbal manusia setiap bulan purnama. Anto terkesiap, tubuhnya menegang. Tumbal manusia? Otaknya berteriak menolak. Namun bayangan tumpukan tagihan dan wajah kecewa keluarganya kembali muncul. Ia membayangkan bengkelnya yang ramai, uang yang melimpah, dan kehidupan yang lebih baik. "Tumbal manusia," bisik Anto, suaranya nyaris tak terdengar. Mbah Gondrong mengangguk pelan, matanya tak lepas dari Anto. "Itu syaratnya, Nak. Jika kau berani, kekayaan akan datang. Jika tidak, tetaplah dalam kemiskinanmu." Desakan Mbah Gondrong, ditambah janji kekayaan yang begitu menggiurkan, membuat Anto gelap mata. Ia memejamkan mata sejenak, menimbang-nimbang antara moral dan kebutuhan. Pada akhirnya, kebutuhanlah yang menang. Dengan perasaan campur aduk antara takut, putus asa, dan sedikit harapan, Anto mengangguk setuju. "Baik, Mbah. Saya setuju," ucap Anto. Suaranya mantap namun hatinya bergetar. Ia baru saja mengikat janji mengerikan dalam kegelapan malam. Sebuah janji yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak perjanjian terkutuk itu diikat, hidup Anto berubah drastis. Seolah disulap oleh kekuatan tak kasat mata. Bengkel Jaya Motor yang tadinya sepi, kini mendadak ramai tak kepalang. Antrean motor mengular hingga ke ujung gang. Bahkan pelanggan rela menunggu berjam-jam demi servis di bengkel Anto. Uang mengalir deras, memenuhi laci kasir yang dulu selalu kosong. Anto tak pernah lagi pusing memikirkan tagihan. Bahkan ia bisa membeli rumah impian yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah. Bengkelnya pun diperluas, dicat ulang dengan warna cerah, dan dilengkapi peralatan modern yang canggih. Anto menikmati kekayaan barunya, membelikan istrinya perhiasan dan anak-anaknya mainan mahal. Ia merasa seperti raja, seolah semua masalahnya telah lenyap. "Akhirnya, ya Allah, akhirnya!" gumam Anto suatu malam, memandangi tumpukan uang di mejanya dengan mata berkaca-kaca. Ada kelegaan yang luar biasa, namun disusul oleh bisikan ketakutan yang sama.
Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Malam bulan purnama pertama tiba, dan langit Surabaya tampak begitu terang, seolah mengejek kegelapan yang mulai menyelimuti Anto. Sejak senja, ia sudah merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bukan dinginnya angin malam, melainkan dingin yang berasal dari dalam dirinya, dari perjanjian yang ia buat. Saat ia tertidur, mimpi buruk yang mengerikan mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, Anto melihat sosok buto ijo dengan mata merah menyala, berdiri menjulang di tengah bengkelnya yang kosong. Sosok itu menggeram, menuntut janji yang harus segera dipenuhi. Anto terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun hawa dingin di kamarnya dan bisikan-bisikan samar yang seolah memanggil namanya membuatnya merinding. Saat ia pergi ke bengkel keesokan harinya, aura dingin itu masih terasa. Perkakas-perkakas di dinding seolah bergerak sendiri, dan bayangan-bayangan aneh melintas di sudut matanya. Anto tahu, buto ijo tidak main-main. Teror itu baru saja dimulai. Teror yang dimulai di malam bulan purnama itu semakin nyata, mencengkeram Anto dalam ketakutan yang mencekik. Ia mencoba menunda kewajibannya, berdoa agar buto ijo melupakan perjanjiannya. Namun, makhluk itu tidak memberinya pilihan. Sore itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam meluncur mulus ke dalam bengkel Anto. Disusul seorang pelanggan kaya raya dengan jas rapi dan jam tangan berkilauan. Pria itu terburu-buru, meminta servis cepat untuk perjalanan bisnis keluar kota. Anto melayani dengan cekatan, namun ada firasat aneh yang merayap di hatinya. Saat pria itu pergi, meninggalkan uang tunai dalam jumlah besar, Anto merasa seperti ada beban berat yang menindih dadanya. Beberapa jam kemudian, saat Anto sedang menghitung pemasukan, telinganya menangkap suara berita dari radio kecil di sudut bengkel. Pembawa berita melaporkan kecelakaan tunggal tragis yang baru saja terjadi di jalan tol arah Sidoarjo. Sebuah mobil mewah berwarna hitam, dengan identitas pengemudi yang persis sama dengan pelanggan Anto barusan, ditemukan hancur lebur setelah menabrak pembatas jalan. Jantung Anto berdegup kencang. Darahnya terasa dingin. Tangannya gemetar saat ia mematikan radio. Kecelakaan itu terasa terlalu kebetulan. Terlalu pas dengan tuntutan buto ijo. Tidak mungkin, gumam Anto, matanya melebar ketakutan. Ia menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan suara teriakannya. Rasa mual melanda perutnya. Dia tahu, inilah tumbal pertamanya, hasil dari perjanjian terkutuk itu. Sebuah nyawa melayang demi kekayaan semu yang kini ia genggam. Wajahnya pucat pasi. Bayangan pria kaya itu terbayang di benaknya. Kini hancur tanpa rupa. Di sisi lain, Budi, seorang pengemudi ojek online yang sering mampir untuk sekadar ngopi atau menambal ban di bengkel Anto, mulai merasakan keanehan. Ia mengenal Anto sebagai orang yang ramah dan sederhana. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, Anto mendadak kaya raya. Bengkelnya berubah total, dan sikapnya pun sering melamun. Pandangan matanya kosong. Budi melihat ada sesuatu yang salah. Sebuah kegelapan yang mulai menyelimuti sahabatnya itu. Ia sering mendapati Anto terdiam lama, menatap dinding bengkel dengan tatapan cemas, seolah sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kecurigaan mulai tumbuh di benak Budi. Namun ia tak tahu harus bertanya atau berbuat apa. Teror buto ijo semakin intens. Anto tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap malam bulan purnama, ia merasakan desakan kuat untuk memenuhi janjinya. Ia berusaha keras untuk tidak memilih pelanggan yang ia kenal, bahkan mengusir mereka dengan berbagai alasan. Namun, buto ijo tampaknya tidak peduli. Suatu malam, Budi, pengemudi ojek online yang setia,
datang ke bengkel Anto. Motornya mogok di tengah perjalanan, dan Anto adalah satu-satunya yang ia percaya. Anto melihat Budi masuk, dan sebuah firasat buruk mencengkeram hatinya. Malam itu adalah malam menjelang bulan purnama. "Wah, pas banget Mas Anto. Untung bengkelnya masih buka," sapa Budi riang, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Anto memaksakan senyum. Tangannya dingin dan gemetar saat memeriksa motor Budi. Buto Ijo seolah berdiri di belakangnya. Napasnya terasa di tengkuk Anto, membisikkan tuntutan. Anto ingin berteriak pada Budi untuk pergi, untuk menjauh sejauh mungkin. Namun, lidahnya keluh, terbungkam oleh ketakutan dan kekuatan gaib yang menekan. Ia mempercepat pekerjaannya, berharap Budi segera pergi. Setelah motor Budi selesai diperbaiki, Anto memberikan harga murah, hampir gratis, berharap itu bisa menebus dosanya. "Hati-hati di jalan, Bud," kata Anto, suaranya tercekat. Matanya dipenuhi kecemasan yang mendalam. Budi hanya mengangguk, senang karena motornya sudah beres. Ia melambaikan tangan dan melesat pergi di jalanan Surabaya yang mulai sepi. Namun, tak sampai 15 menit kemudian, telepon Anto berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Suara panik Budi terdengar dari seberang. "Mas Anto, motor saya oleng sendiri. Ada yang narik stang. Saya hampir nabrak tiang listrik besar di Jalan Dharma Wangsa. Ini gimana, Mas? Untung saya masih hidup." Jantung Anto seolah berhenti berdetak. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Budi selamat, tapi Anto tahu, itu bukan kebetulan. Buto Ijo sudah mengincar, dan hampir saja menagih tumbal dari orang yang paling tidak bersalah. Rasa bersalah yang selama ini hanya menggerogoti kini meledak, menjadi beban tak tertahankan yang menindih jiwanya. Ia telah menjebak temannya sendiri dalam bahaya yang mengerikan. Anto terduduk lemas di lantai bengkelnya, menyadari bahwa ia harus menghentikan semua ini, apapun risikonya, sebelum Buto Ijo mengambil lagi nyawa orang yang tak bersalah. Anto tak tahan lagi. Hantu rasa bersalah menghantuinya siang dan malam, jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk Buto Ijo. Bayangan wajah Budi yang pucat dan suara paniknya di telepon terus terngiang di telinganya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bahkan kekayaan yang dulu ia impikan kini terasa seperti belenggu yang mencekik. Ia tahu, jika terus begini, ia akan gila atau justru mati perlahan karena teror Buto Ijo yang semakin menjadi-jadi. Dengan langkah gontai, Anto kembali ke perkampungan kumuh di pinggiran Surabaya, mencari rumah Mbah Gondrong. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air dan aroma basah yang menusuk hidung. Kali ini, ia datang bukan untuk meminta kekayaan, melainkan untuk memohon pengampunan dan jalan keluar. "Mbah, saya tidak kuat lagi," ucap Anto, suaranya parau, matanya memerah menahan tangis. Ia terduduk di depan Mbah Gondrong. Tangannya gemetar, memohon seperti seorang pengemis. "Saya tidak mau ada lagi korban. Mbah, tolong saya. Mbah, lepaskan saya dari perjanjian ini." Mbah Gondrong menatap Anto dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada gurat penyesalan samar di wajah tuanya, atau mungkin hanya kelelahan. Ia menghela napas panjang, lalu menjelaskan dengan suara serak bahwa perjanjian dengan Buto Ijo tidak bisa dibatalkan begitu saja. Itu adalah ikatan darah, ikatan jiwa. Perjanjian itu sudah mendarah daging. "Nak," kata Mbah Gondrong, menunjuk ke arah dada Anto. Satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan mengembalikan perjanjian itu kepada Buto Ijo. Anto menunggu kelanjutan kalimat Mbah Gondrong dengan napas tertahan. "Dan risikonya," lanjut Mbah Gondrong, "kau sendiri yang akan menjadi tumbal terakhir."
Kata-kata itu menghantam Anto seperti palu godam. Tubuhnya menegang, seluruh sendinya terasa lumpuh. Tumbal terakhir berarti kematiannya sendiri. Otaknya bekerja keras, membandingkan hidupnya yang terbebani teror dengan kematian sebagai jalan keluar. Dalam keputusasaan yang teramat sangat, dan dihantui rasa bersalah yang menggunung atas nyawa-nyawa yang telah melayang karena ambisinya, Anto akhirnya mengambil keputusan. Mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini dan menebus dosa-dosanya. Malam bulan purnama berikutnya terasa begitu berat. Langit Surabaya gelap pekat, tanpa satupun bintang yang menemani, seolah tahu akan tragedi yang sebentar lagi terjadi. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang, bukan hanya karena angin malam, tetapi juga karena ketakutan yang memuncak di hati Anto. Dengan langkah gontai namun tekad yang bulat, Anto menuju alas angker di pinggiran Surabaya, tempat ia dulu bersekutu dengan Buto Ijo. Di tangannya, ia membawa sebuah bungkusan kain hitam berisi sesajen sederhana yang disiapkan Mbah Gondrong sebagai bentuk permohonan terakhir. Suasana hutan itu sungguh mencekam. Pepohonan rindang menjulang tinggi, dahan-dahannya seolah menjadi tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Suara binatang malam, gesekan dedaunan kering, dan aroma tanah basah bercampur bau busuk yang samar, semuanya menambah kengerian. Anto berjalan semakin dalam, menembus kegelapan, hingga akhirnya ia sampai di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi pohon beringin tua raksasa. Inilah tempatnya. Dengan napas terengah-engah, Anto meletakkan sesajen di bawah pohon. Ia memejamkan mata, mengumpulkan sisa keberaniannya. Buto Ijo, aku datang. Aku ingin mengakhiri semua ini, teriak Anto, suaranya parau dan bergetar, bergema memecah kesunyian malam. Sekelebat bayangan hijau muncul di antara pepohonan, diikuti embusan angin dingin yang membuat bulu kuduk Anto berdiri. Sosok besar berwarna hijau dengan mata merah menyala, serupa dengan yang ia lihat di mimpinya, kini berdiri menjulang di hadapannya. Aura kegelapan yang mengerikan memancar dari tubuh Buto Ijo, membuat Anto nyaris berlutut ketakutan. Kau datang, manusia serakah. Siap memenuhi janjimu? Suara Buto Ijo menggelegar, bergema di seluruh alas. Suara itu begitu berat, seolah berasal dari dalam bumi. Aku ingin batalkan perjanjian ini, kata Anto, menguatkan suaranya. Ambillah aku, tapi lepaskan mereka yang tak bersalah. Buto Ijo tertawa menyeramkan, tawa yang membuat jantung Anto mencelos. Tidak semudah itu, manusia. Perjanjian adalah perjanjian. Kau sudah menikmati kekayaan yang kuberikan. Pertarungan gaib yang brutal pun terjadi. Buto Ijo menyerang dengan bayangan-bayangan hitam yang melesat cepat, mencoba meraih Anto. Anto, dengan segala daya dan tekad terakhirnya, berusaha menangkis, berteriak, bahkan meracau minta ampun. Ia merasakan cengkeraman tak terlihat di tubuhnya. Tarikan yang begitu kuat seolah ingin merobek jiwanya. Rasa sakit yang luar biasa melanda, bersamaan dengan bayangan wajah istri dan anak-anaknya. Ia tahu ini adalah akhirnya. Ia harus menebus semua kesalahannya. Dengan sisa tenaga, Anto mencoba membatalkan perjanjian. Namun kekuatan Buto Ijo terlalu besar, terlalu kuat untuk dilawan. Tubuhnya terasa ditarik, dihempaskan, lalu terasa cakar-cakar tajam merobek kulitnya. Kegelapan perlahan menelannya, bersamaan dengan suara tawa mengerikan Buto Ijo yang semakin nyaring. Fajar menyingsing di atas kota Surabaya, membawa cahaya keemasan yang perlahan mengusir kegelapan malam. Namun, di sebuah sudut terpencil di alas angker, cahaya pagi itu tak mampu menyingkirkan kengerian yang tertinggal. Seorang pencari kayu yang hendak masuk hutan,
dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Di bawah pohon beringin tua, tergeletaklah sesosok tubuh pria yang tak bernyawa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Matanya melotot kosong menatap langit. Di sekujur tubuhnya, terdapat luka-luka aneh yang terlihat seperti bekas cakaran besar, seolah terkoyak oleh kuku-kuku raksasa. Itu adalah Anto. Kabar kematian Anto menyebar cepat seperti api di musim kemarau, dari mulut ke mulut di seluruh Surabaya. Banyak yang terkejut, mengingat betapa cepatnya Anto meraih kekayaan dan betapa mendadak kematiannya. Ada yang berbisik-bisik tentang keanehan di bengkelnya, tentang pelanggan yang mendadak hilang, atau kecelakaan-kecelakaan janggal. Bengkel Jaya Motor yang sempat jaya dan ramai, kini mendadak sepi. Tak ada satupun pelanggan yang berani mendekat. Pintu rolling door-nya tertutup rapat, berkarat, dan catnya mulai mengelupas lagi. Aura dingin dan mencekam masih terasa di sekitar bangunan itu, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata masih berdiam di sana. Akhirnya, bengkel itu bangkrut total dan ditutup selamanya. Tak ada yang mau mengambil alih, seolah semua tahu ada kutukan yang melekat padanya. Beberapa bulan kemudian, kisah tentang Anto dan pesugihan Buto Ijo menjadi legenda urban yang mencekam di kalangan warga Surabaya. Anak-anak dilarang bermain di sekitar bekas bengkel Jaya Motor. Orang tua seringkali menggunakan cerita ini sebagai peringatan bagi anak-anak mereka agar tidak serakah dan tidak mencari jalan pintas. Makanya, jangan pernah cari pesugihan. Nanti kejadiannya kayak Pak Anto, tumbalnya nyawa sendiri. Bisik seorang ibu pada anaknya saat mereka melewati gang tempat bengkel Anto dulu berdiri. Kisah Anto, si pemilik bengkel motor, menjadi sebuah pengingat abadi di Surabaya, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal, bahkan nyawa. Sebuah akhir yang tragis, namun juga menjadi pelajaran pahit yang tak akan terlupakan bagi siapapun yang mendengar ceritanya. Buto Ijo memang menepati janjinya memberikan kekayaan, namun juga menagih tumbal terakhir yang paling mengerikan.